Tada selamat tinggal latai, salam sujudkan dan menempang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Listra April Liliana. Di sini saya mengambil prodi Pendidikan Agama Hindu kelas B semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian penaturan. Kata penaturan berasal dari bahasa Sangiang, yaitu urat kata naturan, artinya menuturkan sesuatu keadaan atau kejadian di masa lampau. Kemudian kata naturan dapat awalan pa sehingga menjadi penaturan yang mengandung arti kitab suci yang menuturkan kejadian di masa lampau agar menjadi pedoman bagi umat manusia dan bagaimana seharusnya norma dan ritual manusia hidup dari proses kelahiran hingga proses setelah meninggal. Dalam penaturan, Sang Pencipta disebut dengan Ranying Hatala. Konsep ketuhanan dalam penaturan. Agama adalah sebuah fenomena sosial kultural sebagai ekspresi regulitas masyarakat beragama di seluruh dunia. Begitu hanya juga dengan Hindu, merupakan agama yang menganut banyak paham atau pandangan dalam ajarannya, seperti agama Hindu Kaharingan yang ada di Pulau Kalimantan. Mereka memeluk agama Hindu Kaharingan yang percaya dengan keesaan Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam nama sebutan berbeda. Seperti contoh di daerah Kota Waringin Barat, mereka menyebut dengan nama Sang Hyang Duwata. Di daerah Barito, Tuhan disebut dengan Justu Allah Ta'ala. Begitu juga dengan daerah Kahayan disebut dengan nama Ranying Hatala. Filsafat ketuhanan agama Hindu Kaharingan bersumber dari kitab suci penaturan. Kitab suci penaturan walaupun bersifat lokal atau lokal genius, namun di dalamnya terdapat ajaran ketuhanan yang mutlak dengan kepercayaan oleh penganutnya yang memeluk agama Hindu Kaharingan. Konsep dewa-dewi dalam penaturan. Di dalam penaturan, konsep dewa-dewi terdapat 7 raja atau raja uju dewa, 7 bawi kameluh. Ini diatur pasal 3 ayat 7 tentang raja dan pasal 3 ayat 9 tentang bawi kameluh. Setelah ketujuh, mereka mendengarkan Ranying Hatala berkehendak demikian. Mereka langsung mendekat dan mendengarkan firman Ranying Hatala, menyebut nama bagian masing-masing mereka, yaitu yang pertama Janjulung Taturibut, kedua Gambaran Raja Tanggaran, ketiga Sangkaria Nyaru Menteng, yang keempat Raja Tuntung Tahaseng, yang kelima Tamanang Taria Bulaon, yang keenam Raja Sapanipas, yang ketujuh Raja Mise Andau. Kemudian Kameluh Ranying Hatala memberikan nama bagi masing-masing bawi Kameluh Sintung Ujuk, yaitu Kameluh Selung Tamana, Selung Untung, Kameluh Selung Buhul, Kameluh Selung Bulan, Kameluh Selung Bintang, Kameluh Selung Darah, Kameluh Timbangan Darah, Kameluh Timbangan Nyahu. Konsep pencipta semesta. Pada tahap ini, pencipta semesta menurut penaturan diatur dalam pasal 2 ayat 3 serta pasal 2 ayat 4. Sesudah itu, Ranying Hatala mengambil dan melepaskan lawung singkap antang serta membukanya dan meletakkannya di atas naga hai galang petak. Bersama itu pula, kedengaran suara guntur menggemur memenuhi alam semesta. Petir halilintar menggetarkan buana. Lawung singkap antang kejadian menjadi petak sintel. Habalambang Tambun, liang daret, habangkalan karangan, atau tanah bumi. Begitulah Ranying Hatala menjadikan kehendaknya yang kedua. Bersama itu pula, di atas petak sintel Bambahingan Tambun, liang darat tapal langkat karangan, ada taut, ada samudra, ada sungai, dan ada pula tumbuh-tumbuhan serta segala yang hidup di atas tanah dan juga di dalam air. Dalam penaturan, Sang Pencipta disebut dengan Ranying Hatala Langit, Tuhan Tambing Kabupaten Bulan, Raja Tuntung Matan Andau, Jata Balawang Bulau, Kenaruhan Bapa Gerhintan. Kitab suci penaturan
diwahyu oleh Ranying Hatala kepada Bawi Ayah yang kemudian diterima para basir yang diterima secara lisan dalam segala bentuk ritual yang dilaksanakan. Ajaran kebenaran ini merupakan ajaran universal untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk perorangan atau individu. Tugas dan tanggung jawab manusia dalam Panaturan. Dalam kitab suci Panaturan, manusia digambarkan sebagai makhluk ciptaan Ranying Hatala Langit yang memiliki kedudukan yang tinggi. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan budi sehingga mampu membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah. Manusia juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara alam semesta. Berdasarkan konsep Panaturan, manusia memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam kehidupannya. Tugas manusia adalah menyembah Ranying Hatala Langit, sang pencipta alam semesta, dan manusia juga memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara alam semesta. Sikap moral dalam Panaturan selalu berhubungan dengan kelakuan atau tindakan manusia sebagai manusia. Etika diistilahkan dengan akhlak yang berasal dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti atau tabiat. Etika merupakan refleksi jiwa, ungkapan perasaan terhadap perilaku atau tindakan orang lain atau diri kita berdasarkan nilai-nilai yang disepakati. Karena etika berasal dari kata ethos yang berarti kebiasaan, karakter atau watak. Etika terhadap sesama adalah bagaimana perilaku seseorang terhadap orang lain dan kehidupan sehari-hari. Etika terhadap diri sendiri, jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Berprinsip untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap. Etika lingkungan atau keberlanjutan ekonologi yang luas merupakan alternatif wacana menyelamatkan lingkungan, sumber daya alam, dan ekosistem. Paradigma ini memberikan gagasan terhadap pemahaman pertumbuhan ekonomi dan berbasis ekonologi yang sekaligus memberikan peningkatan kualitas dan standar hidup. Sekian penjelasan Panaturan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya tutup dengan mengucapkan Prama Santi dan Sahe. Om Santi 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 Om.